Part 5. Ketika cinta harus dibuktikan, bukan sekadar dikatakan. Waktu yang menjauhkan, bukan menghapus. 3 bulan telah berlalu sejak Reza meninggalkan desa. Tongkat kayu itu masih tergantung di paku karatan di jembatan kecil, tak berpindah barang sejengkal pun. Setiap pagi, Mira melewatinya saat hendak mengajar, dan setiap malam, ia menatapnya dari jendela rumah. Belum saatnya, gumamnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia menyimpan harapan, yang tak mau mati meski pelan-pelan melemah. Di tengah sorotan kota. Di kota, nama Reza Dimasatya kembali mencuat. Artikel berjudul, Dari Buta Menjadi Terang. Kisah Reza mengubah dunia tunanetra, menghiasi halaman depan majalah nasional. Ia diundang untuk berbicara di universitas-universitas, membagikan kisah hidup dan perjuangannya. Namun dalam setiap pidatonya, ada satu bagian yang selalu ia tahan, tentang Mira. Saya pernah buta, lalu bisa melihat. Tapi pernah juga bisa melihat, lalu kehilangan arah. Teman-teman Reza di kota mulai mendorongnya untuk membuka lembaran baru. Salah satunya adalah Nadira, jurnalis muda yang menulis artikel viral tentang Reza dan kini mendampinginya dalam banyak proyek sosial. Nadira terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Kau tahu, Reza, bukan semua cinta harus kembali. Kadang, cinta terbaik adalah yang baru dimulai. Reza tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kadang yang terbaik justru yang pernah hilang, lalu ditemukan kembali, setelah kita tahu cara menjaganya. Surat dari desa. Suatu sore, Reza menerima surat dari rumah belajar Gunung Jati. Bukan dari Mira, tapi dari Anya. Isinya singkat. Pak Reza, Bu Mira sering duduk di jembatan sore-sore. Tapi dia nggak pernah senyum seperti dulu. Kami semua rindu Pak Reza. Tapi Bu Mira lebih rindu, cuma dia nggak mau bilang. Reza menutup surat itu dan diam lama. Sore itu, ia berjalan kerak, membuka laci tua, dan menatap tongkat kayu lamanya. Pulang bukan untuk menang. 2 hari kemudian, pagi di desa Gunung Jati terasa lebih dingin dari biasanya. Mira berdiri di dapur saat suara langkah terdengar di depan rumah. Ia membuka jendela, dan tubuhnya membeku. Tongkat itu tak lagi tergantung di jembatan. Ia berlari. Detak jantungnya mengalahkan suara angin. Dan di bawah pohon di dekat jembatan, berdirilah Reza, dengan jas lusuh dan tas ransel kecil di punggungnya. Kau. Aku bukan datang sebagai orang yang pernah pergi. Lalu siapa kamu sekarang? Aku pria yang ingin melamarmu. Tapi kali ini, bukan karena kita pernah menikah. Tapi karena aku ingin memulainya dari awal. Dengan mata yang telah belajar melihat. Dan hati yang tahu siapa yang harus diperjuangkan. Lamaran kedua. Di rumah belajar, anak-anak berkumpul. Anya memegang bunga kertas. Tari datang membawa teh manis. Semua diam ketika Reza berlutut di depan Mira. Bukan untuk mengulangi pernikahan yang dulu, tapi untuk memulai cinta yang baru. Mira, maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai pria buta yang kamu tolong, tapi sebagai pria yang memilihmu dengan mata terbuka dan hati penuh kesadaran. Mira tak langsung menjawab. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tak gemetar. Reza, aku menunggumu bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya, kamu akan pulang saat kamu tahu cara mencintaiku dengan benar. Jawabanku, ya. Pernikahan tanpa gaun. Sebulan kemudian, mereka menikah tanpa pelaminan, tanpa pesta, tanpa keramaian. Hanya ada satu meja kayu, segelas air putih, sepasang cincin rotan buatan anak-anak, dan satu janji. Kali ini, kita tidak akan saling tinggalkan. Karena cinta yang telah jatuh, hanya akan tumbuh lagi jika disiram oleh kesungguhan, bukan nostalgia. Malam itu, di bawah cahaya lentera, Mira duduk sambil menjahit baju anak-anak. Reza duduk di sampingnya, membaca buku dengan bantuan kaca pembesar. Mereka tak banyak bicara. Tapi dari setiap hembusan napas, dari sentuhan tangan di antara jemari, ada cinta yang tak perlu lagi dibuktikan dengan mata. Karena akhirnya mereka sadar. Yang paling terang, adalah hati yang memilih untuk tetap tinggal.